Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Raja Wali Kota Bandung, teman-teman. Di halte feeder angkutan feeder FD2 dari Metro Jabatan. Jadi di sini adalah titik terakhir pemberhentian dari feeder 2 angkot Metro Jabatan tujuan Cicadas Elang ya. Jadi pemberhentian terakhirnya itu di Telkom Raja Wali, sekaligus menjadi titik awal ya dari arah barat Kota Bandung gitu. Ini sudah jelaskan ada beberapa bus dan mikrobus ya pengumpan untuk Metro Jabatan. Jadi update sendiri adalah angkot feeder ya untuk mengumpan penumpang menuju Metro Jabatan yang masuk dalam sistem bus rapid transit atau BRT di Bandung Raya, teman-teman. Bus ini angkot ini tuh baru diuji coba ya, dan sekarang dari bulan Oktober kemarin, dan sekarang di Februari ini baru berjalan, masih diuji coba. Kalau nggak salah itu tarifnya masih Rp0 ya. Tapi nanti kita akan lihat sebenarnya apakah tarifnya sudah diberlakukan ya atau belum gitu. Kemudian untuk pembayarannya juga kayak seperti apa, terus tarif besarnya sebesar apa gitu untuk tiketnya. Nanti kita akan sama-sama menaiki feeder angkut FD2 dari Cicadas dari Elang maksud saya ke Cicadas. Kemudian nanti juga kita akan melewati beberapa halte atau perhentian ya. Penasaran melalui jalur apa saja untuk FD2 ini dan berapa jam gitu ya waktu tempuhnya sampai ke Cicadas dari kawasan Elang Kota Bandung. Nanti simak videonya sampai habis ya. Terima kasih teman-teman. Angkotnya sudah ada. Akhirnya Pak. Oke, kita mulai naik nih teman-teman. Jadi sama seperti bus MJT ya. Jadi pembayarannya tuh sudah menggunakan non tunai ya teman-teman. Ke menunggu waktu lama, kita langsung diberangkatkan teman-teman. Angkot ini tuh akan melewati dan berhenti sejenak di 55 halte ya, atau tempat pemberhentian untuk menaikkan dan menurunkan penumpang teman-teman. Nah, CCTV yang dipasang di angkot ini itu ada 3 kamera teman-teman. Satu menghadap sopir, satu menghadap arah penumpang, dan satu lagi untuk melihat kondisi di belakang mobil. Oh, yang merah. Yang merah ya? Cicadas Elang. Tapi dia tidak kerja setoran ya Pak? Iya Mas? Parah sekarang. Ya kalau buat setoran buat ini kadang ada, tapi buat yang ke rumah. Oh, udah bukan hariannya? Iya. Buat ke rumahnya itu yang susah kadang kebagian. Berarti sistemnya gaji bulanan ya Pak? Yang ini, yang ini sistem Bulanan ya? Iya. Kalau sehari-hari mah ditanggung pribadi ya Pak? Ya pribadi. Kita sudah memasuki Jalan Pajajaran Cicendo teman-teman. Ini palu daruratnya teman-teman yang bisa digunakan saat keadaan bahaya ya. Dan ini adalah rute dari angkot feeder Cicadas Elang teman-teman. Jadi penumpang itu bisa tahu di mana aja halte atau tempat pemberhentiannya. Kita di Jalan Kebonjati teman-teman. Jadi akses dari Pasir Kaliki atau Sudirman ke arah Stasiun Bandung ya, dan juga Pasar Baru.
Di sini tuh biasanya macet pada pagi dan sore, teman-teman. Kita melewati terminal stasiun Hall ya, teman-teman. Di sini tuh banyak elep ataupun mobil ya yang ke arah Ciamis maupun ke daerah lainnya di Jawa Barat. Pukul 13:47 kita sudah sampai di Pasar Baru, teman-teman, dan disambut dengan kemacetan. Penyebab macet di Pasar Baru ini tuh kompleks banget, teman-teman. Seperti aktivitas pedagang yang padat, jalanan sempit, ada juga parkir liar atau berhenti sembarangan. Kemudian ada juga angkot dan ojek yang mangkal. Ditambah bongkar muat barang ya yang sembarangan, dan juga banyaknya PKL dan kurangnya manajemen lalu lintas. Semoga macet di kawasan Pasar Baru ini cepat teratasi ya, supaya wisatawan ataupun pengunjung nyaman gitu. Oh ya, ada juga kartu khusus pembayaran untuk pelajar, teman-teman. Ini tuh bisa digunakan untuk bagi pelajar dan mahasiswa ya. Tarifnya tuh berbeda. Jika umumnya 4.900, kalau pelajar mah tarifnya hanya 2.000 saja, teman-teman. Sekarang kita berada di kawasan Balong Gede, teman-teman, dekat Pendopo Wali Kota Bandung. Di sini tuh banyak sekolah ya, ada SD, SMP, SMA, dan juga banyak tempat untuk kulineran.
Oh ya, takut terlewat, ini dia halte atau tempat pemberhentian dari angkot feeder 2 MJT rute Cicadas Elang, teman-teman. Boleh dicatat ya teman-teman, siapa tahu butuh informasi terkait halte angkot feeder ini. Nggak apa-apa. Kita sudah sampai di kawasan Cicadas, teman-teman. Sebentar lagi akan tiba di titik akhir dari rute angkot feeder ini. Oh ya, selain naik feeder dari Elang ke Cicadas juga bisa naik angkot biasa ya teman-teman. Ada angkot warna merah rute Cicadas Elang. Untuk jadwalnya sendiri, angkot feeder itu beroperasi dari pukul 5 pagi sampai 9 malam, teman-teman. Itu berlaku untuk semua rute ya, dari rute Simpang Suta ke Pasar Baru dan juga rute dari Cicadas ke Elang. Jeda waktu antar angkotnya itu sekitar 10 sampai 20 menit, teman-teman. Jadi sangat banyak sekali unitnya ya. Dan juga dijamin tidak akan ngetem lama, teman-teman.
Dari pertigaan Cicadas ini kita ambil ke arah kanan teman-teman, ke arah BTM ya, dan juga arah Antapani. Kalau lurus tadi itu ke arah Cicahem sampai ke Cibiru teman-teman. Jadi kalau ingin naik bus ke terminal Cisema lurus ya tadi ya ke arah Cicahem. Kalau ke sini tuh ke arah BTM dan juga Antapani. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kita sampai juga teman-teman di Cicadas. Ini tuh lokasinya di depan sekolah DT Indonesia ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah melakukan perjalanan selama sekitar 1 jam lebih, akhirnya kita sampai di pemberhentian awal atau pemberhentian terakhir di Cicadas ya, sebelum BTM di sini. Jadi titik awal keberangkatan feeder angkot feeder 2 Metro Jakarta yang menghubungkan Cicadas ke Elang. Jadi memang sistemnya itu sudah non tunai ya, sudah non tunai, bisa menggunakan QRIS pembayarannya maupun menggunakan money atau kartu elektronik lainnya teman-teman. Terus untuk bayarnya sendiri sekarang masih gratis alias 0 rupiah teman-teman, tapi nanti ketika sudah mulai beres uji coba dikenakan 4.900 untuk umum dan juga 2.000 untuk pelajar maupun lansia. Ada banyak sebenarnya mah fasilitas dari angkot feeder ini, seperti adanya CCTV, kemudian adanya layar monitor untuk memantau penumpang, memantau pengemudi juga, kemudian ada kursi prioritas ya ini untuk beberapa prioritas gitu, untuk penyandang disabilitas, lansia, ibu menyusui dan juga lain-lainnya. Ini juga ada keterangan tidak boleh berjualan di angkot ini, kemudian tidak boleh ada yang pengemis, kemudian tidak boleh ada pengamen ini ya. Ini untuk ada rambu hati-hati ya sebelum masuk. Ini untuk tap kartunya ya. Ini untuk kursi prioritasnya. Seperti biasa ya ini untuk informasinya teman-teman. Informasi terkait feeder Metro Jakarta bisa menghubungi nomor ini ya. Jika ada pengumuman terkait sistem pembayarannya ya. Itu ada palu darurat, ada keterangan juga ya, dan juga sampah. Ini juga ada rutenya teman-teman, jadi tahu ya titik penuhnya di mana saja. Kemudian untuk intelnya sama seperti angkot biasa, cuma layanannya berbeda ya, menjadi sistem BRT gitu. Itu teman-teman, ini masuk sistem BRT ya, atau jabatan yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga kabupaten kota di Bandung Raya. Oke, terima kasih sekian untuk video perjalanan kali ini. Sampai jumpa di video perjalanan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.